Nah, baik teman-teman. Nah, ini saya mau berbagi sedikit pengalaman saya ya untuk bagaimana kita menambahkan kita menambahkan subscriber secara aman dengan sub for sub. Nah, teman-teman bisa lihat di samping saya ya. Di samping saya ini itu saya belum sebulan ya. Ya mungkin ya udah sebulan udah tembus 1000 subscriber. Nah, kalau teman-teman ingin tahu caranya, tetap ikuti terus video saya sampai akhir ya teman-teman. Ditonton sampai akhir sehingga teman-teman tidak salah paham. Oke, silakan menonton. Yo 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 yo, hello my friend, ketemu lagi bersama saya Enok, tentunya di channel Enok Skajung. Ya, baik teman-teman. Sebelumnya saya mau ucapin terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah singgah di channel saya. Bagi teman-teman eh, pencinta YouTube ya, YouTuber pemula seperti saya juga, terima kasih banyak sudah saling mendukung. Dan buat teman-teman yang di luar sana ya, walaupun konten-konten yang saya berikan burik, tidak menurut teman-teman tidak tidak terlalu bagus, tidak ini, tapi tetap masih mau memberi dukungan ya, saya sangat berterima kasih sekali. Dan buat teman-teman yang mungkin tidak sengaja tekan channel saya dan nonton, ya kalau tidak berkeberatan tekan tombol like dan subscribe-nya supaya bisa dukung saya agar mungkin channel ini bisa berkembang ke depannya ya. Teman-teman, memang konten-konten saya ini ya saya buat apa adanya, serabutan ya, semuanya ada di dalam ya. Ke depan juga mungkin saya akan melakukan saya mau konten tentang, saya mau tunjukin tempat-tempat pariwisata, tempat-tempat yang indah gitu ya, tempat-tempat pemandangan-pemandangan yang indah. Nah, di sini kita kebetulan di daerah saya itu ada tempat-tempat pariwisata yang mungkin teman-teman menurut saya itu bagus ya, bagus. Itu mungkin saya ingin tunjukkan ke teman-teman. Kayak terus di kita sini juga ada negeri di atas awan itu ya. Itu daerahnya di Kabupaten Ngada ya, di Kabupaten Ngada, salah satu kabupaten yang ada di Provinsi NTT. Juga ada Taman 17 Pulau Riung ya, itu ada. Terus ada berbagai macam lah tempat-tempat. Nanti itu akan saya jelajahi semua untuk biar teman-teman di luar sana tahu. Tapi jujur saya masih belum ada kendaraan, belum belum punya motor, jadi belum bisa keluar. Jadi untuk mengisi kekosongan, belum tidak tahu konten apa yang mau saya buat, jadi saya buat seperti ini. Jadi pada kesempatan kali ini teman-teman, saya ingin berbagi sedikit pengalaman saya tentang bagaimana kita bisa mendapatkan subscriber ya dari sub for sub. Nah, sub for sub ini menurut teman-teman gimana, aman apa enggak ya? Banyak banyak yang pro dan kontra ya. Ada yang bilang nggak aman, ada yang bilang itu aman ya. Konten-konten yang sudah dibuat oleh teman-teman YouTube kita ya, teman-teman YouTuber kita itu ada yang jelaskan aman, ada yang juga yang dijelaskan bahwa itu nggak aman. Jadi kenapa saya buat konten ini? Ini berdasarkan pengalaman pribadi saya teman-teman. Kalau menurut saya eh, sub for sub itu bagi saya aman-aman saja, tidak kenapa-napa menurut saya. Tetapi sub for subnya itu teman-teman jangan menggunakan aplikasi ya, aplikasi seperti sub for sub, usub, mungkin ada aplikasi-aplikasi lainnya. Nah, itu jangan ya teman-teman. Nah, ketika itu dideteksi di sumber eksternal kita terbaca, ya bakal bahaya buat channel kita. Nah, yang aman itu gimana? Nah, yang aman itu menurut saya teman-teman
itu kita sub for subnya sesama youtuber gitu, sesama youtuber pemula. Jadi misalnya saya youtuber nih, ya youtuber pemula eceng-eceng ya, terus ada teman-teman youtuber lain, youtuber pemula juga yang butuh subscriber. Jadi kita saling saling support, saling dukung, dan kita membangun keakraban kita dengan mereka, membangun kerjasama yang baik ya. Jadi ingat, jangan tinggalkan kesan yang tidak baik dengan mereka. Jadi aman teman-teman, kita sub bersama teman-teman yang lain tanpa menggunakan aplikasi. Nah, gimana caranya? Teman-teman bisa lihat dulu yang di samping ini ya, di samping ini. Nah, itu teman-teman bisa cek di situ. Teman-teman, caranya teman-teman masuk aja di Google penelusuran ya, seperti yang kalau saya sering gunakan itu Google penelusuran Chrome ya. Nah, Chrome ini teman-teman masuk aja di pencarian, teman-teman bisa cari www. misalnya YouTuber Indonesia pemula WA gitu. Nanti di situ muncul. Teman-teman tinggal klik aja nomor WA-nya, kan langsung terhubung dengan adminnya tuh. Teman-teman chat aja, bina hubungan yang baik dengan adminnya. Kalau memang toh adminnya punya syarat, supaya kita sebelum kita masuk punya syarat, misalnya adik mau gabung boleh, tapi dengan catatan adik harus subscribe ya, subscribe dulu channel admin. Ya nggak apa-apa, di subscribe aja teman-teman. Karena bagi saya subscribe itu gratis loh, gratis, tidak dipungut biaya apapun. Lakuin aja, ini kita sama-sama saling butuh kan, subscribe. Nah teman-teman, ketika teman-teman udah masuk ya, begini, saya mau beritahu lagi buat teman-teman yang lain nih ya, ini beda ya, kecuali buat youtuber yang udah di atas angin ya, itu bagi saya sih mungkin mereka dengar ini juga nggak bakalan respon mereka. Tetapi bagi kita sesama youtuber pemula ini, satu subscribe aja itu berguna banget bagi kita, berarti banget tuh, serius. Itu bagi saya itu kalau dapat satu subscriber itu udah senang banget rasanya teman-teman. Tapi ketika hilang teman-teman, hilang satu aja itu pinginnya berhenti gitu, pinginnya ya udahlah, ngapain ini kita capek-capek ngonten tapi subscribernya nggak nambah. Nah, udah nambah satu, turunnya lagi satu, apa bahkan ada yang turunnya nambah satu, turunnya lebih dari satu ya. Pinginnya itu, rasanya kita itu pinginnya berhenti aja ya. Tapi nggak usah khawatir teman-teman, saya punya caranya. Teman-teman bisa masuk ya, kita kembali ke laptop. Nah, ini teman-teman masuk ke Google Chrome tadi, teman-teman masuk aja ke banyak grup ya, banyak grup ya. Teman-teman tinggal pilih, ada grup YouTuber amanah ya, YouTuber pemula amanah. Nah, di situ teman-teman tinggal tukaran subscribe. Nah, di situ teman-teman, yang perlu teman-teman ingat bahwa teman-teman harus bina keakraban antara kita dengan youtuber lainnya yang pemula gitu. Yaitu sehari teman-teman bisa dapat 100, minimal 50 orang itu teman-teman bisa dapat subscribe itu. Subscribe-nya 50 sampai 100, bahkan mungkin lebih kalau teman-teman punya waktu banyak gitu. Apalagi ya yang mau saya omong ya. Oh iya, nah ini bukan satu sih, maksudnya kita subscriber saling sub itu yang aman antara ini tanpa aplikasi ya teman-teman. Kita subscribe-nya antara kita sama youtuber lainnya ya, khususnya yang pemula ya. Nah, yang amannya gimana? Nah, ini menurut berdasarkan pengalaman pribadi saya teman-teman ya. Jadi subscriber yang kita saling sub for sub itu yang aman teman-teman. Perlu teman-teman ingat, teman-teman harus lakukan yang pertama, teman-teman harus nonton minimal 3 menit ya. 3 menit baru di like, subscribe, loncengnya diaktifkan, komen, mau di share juga boleh. Nanti itu tergantung kesepakatan antara kita dengan yang saling sub for sub tadi teman-teman. Itu yang pertama ya. Yang pertama itu minimal 3 menit ya nonton baru di subscribe.
Nah, yang kedua itu menurut pengalaman pribadi saya ya, itu teman-teman sehari sebenarnya nggak boleh lebih dari 50 subscriber ya. Maksudnya tidak boleh lebih dari 50 kita subscribe ke channel orang. Nah, ini akan dipertanyakan oleh pihak YouTube karena setahu saya aturan dari YouTube itu sendiri bahwa kita mensubscribe channel lain itu sehari itu minimalnya 50 teman-teman. Nah, gimana kok maksudnya bisa lebih? Nah, teman-teman bisa menggunakan 2 HP gitu. Kalau memang teman-teman punya 2 HP itu lebih bagus ya. Teman-teman menggunakan 2 HP, teman-teman bisa subscribe melalui HP yang satu ke HP orang, ke teman-teman yang saling subscribe ya teman-teman. Tapi ingat teman-teman, yang teman-teman subscribe menggunakan HP lain itu Google Gmail-nya itu harus aktif ya. Kesian kan teman-teman yang lain juga butuh subscribe, terus teman-teman subscribe dengan channel yang teman-teman baru buat tanpa verifikasi nomor handphone, tanpa memverifikasi Gmail-nya ya. Kesian, nanti bakalan hilang lagi teman-teman. Kesian kan ke teman-teman yang lain. Jadi kita benar-benar saling, jadi prinsipnya gini teman-teman, kita saling butuh nih. Nah kan saya butuh subscriber. Nah, di sebelah juga teman-teman yang mau saling subscribe, sub for sub, itu juga butuh subscriber. Nah, di sini kita sama-sama saling membutuhkan. Jadi kita sama-sama saling menjaga ya. Intinya dari kita amanah teman-teman. Kita dengan hati yang tulus kita membantu tanpa mengharapkan imbalan gitu ya. Dengan ya terserah dari sebelah ya, dari pihak sebelah mau nggak amanah ya nggak apa-apa teman-teman. Yang penting dari kita harus amanah gitu ya. Jadi teman-teman ya, yang pertama tadi teman-teman harus nontonnya 3 menit ya. Terus yang kedua teman-teman subscribe-nya kalau pakai satu HP jangan lebih dari 50 subscriber, saling sub for sub ya dalam sehari. Kalau teman-teman mau lebih ya teman-teman bisa gunakan HP lain ya. Terus yang ketiga ya teman-teman, misalnya teman-teman punya satu teman-teman punya Gmail ini cuma satu nih kan. Jadi teman-teman subscribe itu dalam sejam itu teman-teman, ini yang ketiga ya. Yang ketiga teman-teman dalam 1 jam teman-teman minimal 20 dulu. 20 sub for sub ya. 20 kali sub for sub sama temen ya, udah nambah nih kan 20 subscriber kita. Kita kasih jeda dulu 1 jam. Dikasih jeda 1 jam baru teman-teman lanjut lagi. Nah, itu aman. Nah, kalau teman-teman paksa itu bisa nggak apa-apa, tapi jangan salahkan teman-teman lain ya. Nanti ketika hilang, teman-teman yang lain bisa salahkan teman-teman yang tadi. Oh, lu unsur punya gue ya? Nah, ternyata enggak. Nah, itu yang sering terjadi antara teman-teman yang saling sub for sub tadi. Itu bakal nimbul salah paham ya, saling kecurigaan ya, saling curiga antara dia dengan saya atau saya dengan yang saling sub for sub ya. Nah, itu karena kita belum tahu cara-caranya. Jadi 20 kali dulu ya, sejam berikut baru teman-teman gunakan. Teman-teman lanjut lagi. Ya, itu yang ketiga. Yang keempat teman-teman, kalau memang teman-teman mau, teman-teman pingin sub for subnya aman ya, kalau teman-teman menggunakan akun real teman-teman YouTube teman-teman itu, teman-teman kalau sub for sub menggunakan akun YouTube teman-teman yang asli itu, teman-teman minimal teman-teman kasih jeda sehari teman-teman. Nah, misalnya hari ini saya sub punya teman yang di sebelah yang juga menggunakan akun real ya, YouTube dia nih. Hari ini saya astagfirullah, saya subscribe punya dia. Nah, itu teman-teman kalau mau aman, teman-teman dikasih jeda gitu. Hari ini saya subscribe punya dia. Nah, nanti di punya dia mau subscribe ke kita tuh ditunda dulu 1 hari, besoknya
1 kali 24 jam baru subscribe punya kita. Nah itu aman teman-teman ya, karena sepintar apapun kita mencari cara untuk untuk mengelabuhi sistem YouTube itu sendiri, itu semakin ketat aturan atau semakin ketat pula YouTube itu mereka jadi sistem YouTube itu semakin canggih teman-teman. Jadi mereka bisa tahu yang saling subscribe, yang saling sub for sub itu mereka bisa tahu teman-teman ya, gitu. Jadi intinya di sini teman-teman harus itu ya, sub for sub itu teman-teman minimal lah 3 menit tadi ya, harus ditonton dulu, karena kalau kita langsung subscribe tanpa view 3 menit itu bisa dikatakan akun spam ya, akun spam. Nah ketika ada peninjauan dari pihak YouTube ya, karena peninjauan dari pihak YouTube ini sendiri itu berkala ya teman-teman, itu dia begitu deteksi punya kita, akun YouTube punya kita itu adalah sabar teman-teman. Nah kalau akun YouTube kita itu dideteksi yang sub ke kita itu adalah akun-akun robot, akun-akun spam, itu akan dihapus teman-teman ya. Jadi minimal teman-teman nontonnya 3 menit. Nah biar supaya kita tahu bahwa orang ini nontonnya 3 menit, teman-teman bisa kan tahu kan caranya pakai clear history. Jadi teman-teman gunakan clear history biar tahu, dan tunjukin juga waktu tontonnya sama video tontonannya gitu. Jadi di situ teman-teman bisa gunakan cara ini agar benar-benar kita tahu bahwa orang ini benar-benar dia gunakan ini atau tidak ya. Terus benar-benar amanah apa enggak. Nah di situ kita bisa tahu teman-teman. Teman-teman pasti bingung ya. Teman-teman bisa cek sendiri di akun YouTube saya. Kenapa saya bisa nggak sampai sebulan akun YouTube saya itu udah tembus 1000 subscriber, dan posisi sekarang 1100 lebih lah teman-teman. Nah itu bagi saya bangga banget, serius. Karena apa? Bagi saya senang karena saya YouTuber pemula dengan konten-konten yang burik ya. Jadi kok bisa gitu subscribernya bisa tembus 1000 gitu ya. Itulah cara-cara saya gitu. Teman-teman bisa cek sendiri ya akun YouTube saya itu udah berapa, dan teman-teman bisa cek video yang paling pertama saya upload itu kan paling lama tuh. Teman-teman bisa lihat itu paling lamanya berapa gitu. Itu kalau nggak salah 4 minggu yang lalu gitu. Dan itu video yang 4 minggu yang lalu, nah itu saya pun udah tembus 1000 itu dari beberapa hari yang lalu, sekitar 4 apa 5 hari yang lalu itu sudah 1000 gitu. Jadi kalau teman-teman mau bisa teman-teman ikuti cara saya. Teman-teman kalau nggak mau juga nggak apa-apa teman-teman ya. Ya memang beda ya sama youtuber kayak Atta Halilintar gitu kan ya. Itu memang mereka udah opa-opa gitu udah opa-opa di situ ya di YouTube. Jadi satu hari nambahnya 1000 bahkan dengan puluhan ribu ya itu udah biasa bagi mereka. Tapi kok bagi kita yang pemula ini ya jangan harap teman-teman, nambah 1 aja udah senang kita ya. Jadi inilah pengalaman pribadi saya yang ingin saya berbagi ke teman-teman ya. Kalau memang teman-teman pingin ikuti silahkan teman-teman. Jadi sub for sub yang aman seperti yang saya jelaskan ini, tanpa menggunakan aplikasi, tanpa menggunakan, ingat teman-teman, nggak usah pakai beli-beli, nggak usah.
beli subscriber tuh nggak usah. Kenapa? Teman-teman, kita bisa ditipu gitu loh. Saya pengalaman, tapi saya 250.000 habis. Ini pengalaman ya teman-teman. Nggak apa-apa kan saya berbagi, biar teman-teman jangan ikuti atau jangan jatuh di lubang yang sama. Jadi teman-teman nggak usah beli-beli, teman-teman bisa pakai cara saya ya, saling support. Nah kalau teman-teman yang punya banyak teman ya, terus keluarga besar, punya keluarga besar, mintalah di mereka, nggak apa-apa. Kalau memang mereka nggak punya pulsa data, ya teman-teman berkorban lah ya, hotspot aja sebentar, nggak apa-apa kan, menggunakan HP teman-teman hotspot minta. Nah misalnya saya nih banyak tuh keluarga yang mau dukung tapi nggak punya pulsa data, ya udah saya beli pulsa data di HP saya hotspot. Nah, ayo bantulah, aduh saya nggak punya pulsa data kawan, gimana nih, ya udah saya hotspot, bantulah. Tapi ingat, nontonnya 3 menit dulu baru di subscribe, biar nggak dianggap akun spam gitu, saya bilang. Oh gampang, ya iya gampang karena HP yang hotspot dari HP saya, gimana. Ya udah di hotspot ya kan, terus di subscribe channel saya. Nah itu cara-cara saya. Terus selain itu ya, selain support sama yang saya bilang tadi, saya dekati keluarga, teman-teman. Terus saya juga nggak malu tuh ketika saya di jalan misalnya, terus saya lihat ada orang yang pegang HP tuh, saya minta teman-teman, nggak malu saya. Ya halnya sama, dengan cara yang sama. Kalau mereka punya pulsa data, ya nggak apa-apa, mereka langsung subscribe ya. Tapi kalau mereka nggak punya pulsa data, ya saya hotspot gitu. Gunakan data saya, kayak gitu aja. Yang penting jangan malu teman-teman ya. Kalau memang udah tembus 1000 subscribe, ya tinggal kita kejar jam tayang aja kan teman-teman gitu. Nah sebenarnya nge-YouTube ini sebenarnya kita buat happy aja ya teman-teman, buat senang-senang. Ada konten-konten yang menurut kita pingin upload, ya upload aja, nggak apa-apa. Mau burik mau apa itu nggak menjadi masalah ya teman-teman ya. Jadi kita upload apa adanya kita aja gitu. Jangan, kalau memang tuh orang punya latar belakang, harus punya mobil, kita harus ini, kita juga harus ikuti itu, nggak usah, nggak perlu. Kita masuk aja ke hutan-hutan, syuting hutan-hutan itu yang ini, aduh kan nggak menjadi masalah kan, kita nggak ngerugikan orang intinya gitu. Tapi kan yang pingin saya jelaskan di sini bahwa kita kan pingin nambah subscriber. Nah itu teman-teman, kalau memang pingin nambah subscriber dengan cara saya, silahkan teman-teman. Itu yang ingin saya bagikan ke teman-teman. Nah saya juga punya cara-cara untuk nambahin view ya. Memang nggak sehari nggak bakal nambah misalnya sampai sebanyak 1000-2000, enggak sih teman-teman. Tapi bertahap saya punya caranya. Nanti itu akan saya jelaskan di konten konten saya berikutnya. Jadi bagi teman-teman yang pingin ikuti terus channel saya, nanti saya akan berbagi terus sesuai pengalaman saya. Tapi saya lakuin dulu ya teman-teman, jangan saya belum lakuin teman-teman nanti pertanyakan, loh ini orang belum ada bukti udah ngomong, ya kan juga kan nggak enak sayanya gitu. Jadi kalau memang teman-teman pingin nambah subscriber dengan cara saya, sekali lagi saya tidak larang ya, teman-teman bisa lakukan itu ya. Saya ulang lagi, support yang aman nanti teman-teman bisa temukan dengan cara teman-teman sendiri. Nanti teman-teman ikuti terus, mungkin support. Jadi teman-teman masuk aja ke banyak grup, teman-teman masuk dan teman-teman bisa ajak support di sana. Oke. Mungkin dari saya itu aja dulu teman-teman. Mungkin ada yang kurang atau nanti ketika saya cek, kalau memang ada yang kurang dari perkataan saya ataupun ini, nanti akan saya tambahkan di kolom deskripsi. Kalau memang tuh ada juga yang mungkin dari saya yang nggak saya sampaikan, mungkin dari teman-teman yang ingin teman-teman sampaikan, teman-teman
bisa komentar nggak apa-apa, tapi komentar sesuai isi video ya teman-teman ya, jangan komentar di luar dari itu gitu. Teman-teman bisa tambahkan, oh nih bang, cara saya seperti ini, jadi kita sama-sama saling belajar, kita sama-sama tukar pengalaman kita ya, sehingga kita saling berbagi, saling support teman-teman. Jangan berpikir bahwa oh nge-YouTube, oh dia ini udah segini kita punya rasa iri hati. Jangan teman-teman, ini buat happy aja teman-teman. Nah, kalau dapat dolar dari YouTube juga ya senang, kalau enggak juga nggak apa-apa ya teman-teman. Ini bukan, ini kan cuman iseng-iseng aja, kita cuman buat konten, kita nambah teman banyak ya kan, itu udah lebih dari cukup ya. Kalau memang tuh dapat uang, aduh alhamdulillah, puji Tuhan ya kan teman-teman. Tapi kalau enggak juga ya kita bersabar gitu. Siapa yang nggak mau monet ya, kita juga pengen monet, tapi kalau memang tuh itu masih lama ya bersabar aja teman-teman gitu. Jadi sekian dulu ya teman-teman. Sekian, saya sudah menyampaikan pengalaman pribadi saya tentang bagaimana saya nambah subscriber. Dan kalau teman-teman ingin ikuti cara saya silahkan ya. Dan di akhir kata saya ingin ucapin terima kasih sekali lagi buat teman-teman ya. Dan saya juga mau ajak teman-teman tetap ikuti channel saya ya, walaupun burik ya, kita saling dukung gitu. Tetap ikuti terus channel saya, karena mungkin ada yang ingin saya sampaikan di konten-konten selanjutnya. Well, saya Enox pamit. Salam sukses untuk kita semua. Dadah.